Pernah nggak sih Anda lihat riwayat kesehatan keluarga terus jadi kepikiran, waduh, apa ini takdir saya juga ya? Penyakit jantung, diabetes, rasanya udah kayak semacam vonis yang nggak bisa dihindari. Tapi gimana kalau saya bilang hari ini kita bakal sobek-sobek naskah takdir itu, kita akan bongkar gimana caranya Anda bisa jadi sutradara utama dalam cerita kesehatan Anda sendiri. Nah, kutipan ini bener-bener mengubah cara pandang kita kan? Ini nih ide utamanya. Gagasan bahwa kita ini cuma, yaudah pasrah aja jadi korban genetik, itu udah kuno banget. Sains modern itu nunjukin kalau kita bisa, dan bahkan seharusnya nulis ulang cerita kesehatan kita. Nggak peduli kartu genetik apa yang kita dapat dari lahir. Jadi balik lagi ke pertanyaan utamanya, apa gen itu beneran takdir kita? Sering banget kan kita dengar atau mungkin kita sendiri mikir, aduh di keluarga ada riwayat sakit jantung nih, pasti nanti kena juga. Khawatirnya itu wajar banget. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu udah pasti? Beneran gak bisa diapa-apain? Yuk kita cari tahu jawabannya dari sisi sains. Ternyata jawabannya ada di sebuah bidang ilmu yang keren banget namanya nutrigenomik. Kedengarannya emang agak canggih ya, tapi konsepnya sebetulnya simpel banget. Makanan yang kita makan itu beneran loh bisa ngobrol sama gen kita. Jadi makanan itu bukan cuma bensin buat badan, bukan. Makanan itu adalah instruksi, perintah yang kita kasih ke inti sel kita setiap hari, setiap kali kita makan. Oke. Sebelum lanjut, kita bahas dasarnya dulu dikit ya, biar semua nyambung. Jadi, di dalam tiap sel tubuh kita, ada yang namanya DNA. Anggap aja DNA ini kayak master blueprint atau cetak biru yang super detail khusus buat Anda. Semua instruksi buat ngebangun dan ngejalanin seluruh pertunjukan tubuh kita, semuanya ada di situ. Nah, kalau DNA itu ibarat buku panduan super tebal, gen itu adalah resep-resep spesifik di tiap halamannya. Misalnya nih, ada satu resep buat bikin protein pembangun otot. Terus di halaman lain ada resep buat enzim pencernaan. Tiap gen itu punya satu tugas spesifik. Jelas banget. Oke, yang terakhir, kromosom. Apaan tuh? Simpelnya, ini cara tubuh kita merapikan semuanya. Kalau DNA itu buku panduan, gen itu resepnya. Nah, kromosom ini ibarat bab-bab di dalam buku itu. Fungsinya ya buat ngejaga miliaran instruksi tadi tetap rapi dan teratur. Keren banget kan sistem pengarsipannya? Terus gimana caranya resep ini jadi sesuatu yang nyata? Prosesnya kira-kira begini nih. Pertama, DNA ngirim pesan lewat kurir namanya RNA. Nah, RNA ini tugasnya kayak koki di dapur. Dia nyari bahan-bahan yang pas, yaitu asam amino. Dan ini nih bagian paling pentingnya. Lihat deh langkah nomor 3. Bahan-bahan itu, asam amino tadi, datangnya dari mana? Langsung dari makanan yang kita makan. Artinya apa? Tanpa bahan baku yang benar dari piring kita, resep genetik paling canggih sedunia pun ya nggak bakal jadi apa-apa. Nah, ini nih yang sering banget bikin salah kaprah. Banyak yang ngira gen itu kayak saklar lampu. Cuma nyala atau mati. Padahal enggak gitu. Bayangin deh, gen itu lebih kayak dimmer lampu yang cahayanya bisa diredupkan atau diterangkan. Jadi intensitasnya bisa diatur, naik turun. Terus pertanyaannya, siapa yang muter tombol dimmernya? Jawabannya, ya nutrisi dari makanan kita. Makanan Anda itu sinyal yang ngasih tahu gen kapan harus bersinar lebih terang dan kapan harus meredup. Oke, tadi kan teori-teorinya ya. Kedengarannya keren sih, tapi gimana di dunia nyata? Nah, sekarang kita bakal lihat contoh langsung lewat sebuah kisah yang luar biasa. Cerita tentang gimana satu jenis vitamin, ya cuma vitamin sederhana, bisa membalikkan takdir genetik seseorang. Yuk kita kenalan sama Jerry. Kalau kita lihat riwayat keluarganya, wah masa depannya kelihatan suram banget. Kakeknya meninggal di usia 46, ayahnya lebih muda lagi, 38 tahun. Kakaknya 42 tahun, semuanya karena penyakit jantung. Gampang banget kan buat mikir, ya ampun, nasib orang ini udah disegel, iya kan? Dan bener aja, hasil tes darahnya seolah-olah mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya. Lihat deh angka homosisteinnya, 34. Padahal angka idealnya itu harusnya di bawah 7, jauh banget. Biar gampang, bayangin aja homosistein ini kayak karat di dalam pipa pembuluh darah. Ini racun, faktor resiko yang gede banget. Angka si Jerry ini udah kayak alarm kebakaran yang bunyi kencang banget. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Apa sih penyebabnya? Ternyata ada sebuah kelainan genetik umum yang namanya MTCHR. Gampangnya, kelainan ini bikin tubuhnya nggak efisien dalam memproses vitamin B. Terus solusinya gimana? Bukan operasi canggih, bukan obat-obatan mahal yang butuh resep khusus. Solusinya ternyata cuma vitamin B dosis tinggi, sesimpel itu.
Dan hasilnya, wah luar biasa. Hari ini, Jerry itu jadi contoh nyata kebugaran kardiovaskuler. Angka-angka bahayanya semua kembali normal. Dia berhasil mematahkan kutukan keluarganya. Ini bukan sihir. Dia juga nggak mengubah gennya. Dia cuma ngasih gennya apa yang dibutuhin supaya bisa bekerja dengan semestinya. Kisah Jerry tadi itu sebenarnya cerminan dari masalah yang kita semua hadapi loh. Begini, genetika kita ini bisa diibaratkan kayak software kuno yang didesain ribuan tahun lalu. Software ini dirancang buat jalan pakai bahan bakar tertentu. Nah, masalahnya di zaman sekarang kita malah ngasih bahan bakar yang beda banget. Perbedaannya tuh jauh banget. Di satu sisi ada diet zaman dulu, padat nutrisi, proteinnya bagus, lemaknya seimbang. Nah, di sisi lain ada diet modern. Isinya kalori kosong, karbohidrat olahan, gula, sama lemak yang nggak seimbang. Ini sama aja kayak kita ngirim sinyal yang ngaco ke gen kita. Bikin mereka bingung, ini maksudnya apa sih? Mau tahu separah apa masalahnya? Coba lihat angka ini. Rata-rata orang di Amerika itu makan gula sekitar 68 kilogram setiap tahun. Coba bayangin, itu hampir setara dengan berat badan satu orang dewasa. Gen kita itu sama sekali nggak didesain buat ngadepin serangan biokimia kayak gini. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Terus solusinya gimana dong? Nah, kabar baiknya adalah kita nggak perlu jadi ilmuwan buat benerin ini semua. Prinsip buat ngasih makan gen kita dengan bener itu ternyata simple banget. Yuk kita bedah rencananya. Ini dia nih, inti dari rencananya. Simple banget. Pertama, utamakan makanan yang padat nutrisi. Kedua, makan protein yang berkualitas. Ketiga, pakai lemak dan minyak yang sehat. Keempat, yang ini penting banget nih, hindari karbohidrat olahan dan gula. Dan kelima, batasi minyak-minyak goreng olahan. Udah, itu aja. Itu dasarnya. Jadi, kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Coba deh ubah cara pandang kita terhadap makanan. Makanan itu bukan sekedar bensin. Makanan itu adalah informasi. Setiap suap, setiap gigitan, itu adalah pesan yang kita kirim ke gen kita. Sebuah percakapan yang terjadi terus-menerus setiap hari. Makanya, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Percakapan kayak apa yang mau Anda mulai dengan gen Anda hari ini? Instruksi apa yang mau Anda kirimkan lewat piring Anda? Karena pada akhirnya, kendalinya ada di tangan Anda. Anda yang pegang setir percakapan itu. Percakapan yang bisa membawa Anda ke arah kesehatan yang lebih baik, vitalitas, dan umur yang lebih panjang. Pilihannya ada di piring Anda.